Tanpa kita sadari, sudah setahun lebih pandemi ada di bumi pertiwi. Naik turun jumlah kasus per hari berbanding lurus dengan kematian yang disebabkan virus yang menyerang dunia ini. Permasalahan ini diperparah dengan ketersediaan bed rumah sakit yang minim, tenaga kesehatan yang terpapar, hingga hoax yang beredar. Baru-baru ini, Presiden Joko Widodo memberlakukan PPKM darurat untuk wilayah Jawa dan Bali. Tak hanya itu, permasalahan akut bangsa ini yaitu masalah korupsi. Masih ingat di benak kita, di tengah pandemi yang belum kunjung usai, masih terdapat oknum-oknum pejabat negara yang mengambil uang rakyat tanpa punya rasa empati. Uang yang seharusnya digunakan untuk masyarakat miskin, namun dicuri dengan tidak seorang diri. Menteri Keuangan menyebutkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021 pada kuartal 1 yakni minus 0,74%. Sektor usaha yang paling terdampak pandemi adalah sektor transportasi dan pergudangan karena terbatasnya mobilitas. Pengangguran di Indonesia pada Agustus tahun 2020 tercatat naik menjadi 9,77 juta jiwa imbas dari banyaknya PHK yang dilakukan oleh perusahaan. Sejalan dengan itu, angka kemiskinan di Indonesia juga meningkat. Pada pedesaan naik sebesar 13,2%, sedangkan pada perkotaan naik sebesar 7,88%. Fasilitas pendidikan di Indonesia juga tidak merata. Di daerah pedesaan dan pelosok masih dijumpai banyak sekolah yang rusak, tenaga pendidik yang kurang, dan akses ke sekolah yang sulit. Di masa pandemi COVID-19 ini, pemerintah mewajibkan sekolah dari rumah, sehingga anak-anak Indonesia terpaksa harus belajar secara virtual. Sayangnya, selain terkendala media belajar, beberapa wilayah juga terkendala akses internet. Impian untuk Indonesia ke depan. Dari segi kesehatan, berharap Indonesia mampu melewati masa-masa sulit pandemi COVID-19. Dengan internalisasi anti korupsi, diharapkan kasus korupsi menurun dan hilang dari negeri ini. Selanjutnya, Indonesia menjadi barometer pertumbuhan ekonomi dunia. Indonesia menjadi negara yang mandiri dengan pembangunan infrastruktur merata. Dari bidang pendidikan, Indonesia menjadi pusat pendidikan dan teknologi dengan sumber daya manusianya yang semakin berkualitas. Berikut adalah listener yang bisa kita ambil. Rasa cinta tanah air kita tunjukkan dengan menggunakan produk-produk lokal. Dengan bangga menggunakan produk dalam negeri terus serta membantu membangkitkan perekonomian Indonesia terutama di masa pandemi ini. Yang kedua, rela berkorban untuk bangsa negara. Jika pandemi ini dibutuhkan sikap gotong royong antar sesama, seperti anak sekolah yang terkendala saat melakukan pembelajaran secara virtual, tetap menerapkan protokol kesehatan demi kebaikan bersama.